Kamu lagi. Oke, baik. Saya langsung aja ya. Ini pertemuan kedua terkait dengan integral parsial ya, atau integration by parts. Sebelum masuk, saya ingin tampilkan ya. Ini tabel rumus-rumus integrasi dasar. Jadi kalian diharapkan dengan memiliki tabel ini sebetulnya semua problem integral selesai. Dan yang lainnya itu bisa kalian modifikasi di otak-atik menuju tabel ini. Ya. Kalau saya berpendapat ini nggak harus dihafalkan sebetulnya ya, ditaruhlah di mana. Kalau zaman dulu itu sering kita taruh di tembok ya, kalau sekarang mungkin di file aja ya, ada filenya. Jadi begitu ada soal integral, buka ini. Oh, mirip dengan yang nomor 1 nih. Ya gini, ini paling gampang. Integral konstanta ya. Jadi sebuah garis aja gitu, sebuah garis. Jadi kalau kalian integralkan, ya K ini konstanta. Jadi langsung saja Kx. Ya, Kx adalah integral dari konstanta. Ditambah C ya, semuanya ditambah C karena ini integral tak tentu, infinite, jadi ada konstanta sebagai hasil dari pengintegrasian. Oke, kemudian yang kedua ini juga relatif mudah ya, karena X pangkat N ya, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat N. N juga bisa negatif ya, X pangkat minus 2, jadi N-nya itu minus 2. X pangkat minus 3, X pangkat minus 4. Ya. Jadi semua boleh kecuali X pangkat minus 1. Ya. X pangkat minus 1 itu artinya N-nya minus 1. Nggak boleh rumus 2 dipakai. Rumus 3 yang dipakai. Ya, jadi kalau kalian punya soal, saya mute dulu barang. Kalau kalian punya soal ya, coret sedikit di sini. Kalau kalian punya soal di sini misalnya X kuadrat ya, integral X kuadrat dx ya. Nah, ini N-nya sama dengan 2. Ya. Berarti integralnya gimana? Ya tinggal kita masukin aja kemari. Jadi sepertiga ya, karena N2 2 tambah 1, yang atasnya ini pembilangnya X pangkat 3 tambah C. Jadi ini berlaku untuk semua kecuali untuk N sama dengan minus 1. Nah, untuk N sama dengan minus 1, yang ini yang dipakai. Persamaan nomor 3. Ya. Itu muncul ln. Ya. Ln. Ln. X-nya ini dimutlakan karena ln itu kalau negatif tidak bisa dihitung sebagai bilangan real. Ya, dia akan error itu kalkulatornya. Ya, jadi dimutlakan. Jadi ini 1, 2, 3 gampang ya. Nah, 4 sebenarnya gampang aja kalau kalian punya E pangkat. E ini bilangan natural ya. E pangkat X, dx, integralnya sama. Hati-hati nanti kalau E pangkat AX ya, nanti bisa kita bahas juga nanti dengan metode substitusi. Dan yang lainnya ya ke bawah. Kemudian kita masuk nanti ke depan ya. Ke depan kita akan masuk ke trigonometri. Ini basicnya. Jadi kalian diupayakan dihafalkan ini. Saya nggak bisa ngapalin Pak. Ya udah, halaman ini kalian tahu ada di mana. Jadi ketika nanti ada soal integral yang melibatkan sinus X, integral sin X dx, maka tahu itu integralnya minus integral cosinus X dx itu sinus X. Ya, jadi hubungan-hubungan ini ada di lembaran kopekan ya, gepetan. Lagi udah kemarin nih, integral secant kuadrat X dx. Wah, tahu dari mana? Ya ada yang menurunkan. Kita bisa turunkan satu persatu, tapi nanti
Setiap nurunin ini bisa 5 menit, 10 menit pasti membosankan, ya, dan bukan zamannya lagi. Kita terlalu detail membahas karena kita engineer. Ya, engineer itu matematik hanya alat bantu. Kalau kita iseng ya bisa aja kita turunkan semua. Ini banyak sekali, mari ya. Integral tangen X dx itu sama dengan ln mutlak secant X. Waduh. Ya, ini kalau ada waktu orang iseng bisa turunkan semua. Nah, termasuk juga nanti ketemu dengan sinus hiperbolik. Ada bedanya dia, ya, bedanya dia dengan yang 16 dengan 6. Itu bedanya ada hiperboliknya di sini. Mirip-mirip. Sin H X dx, ya, integral cos Hx. Ini ada minusnya di sini kalau bukan hiperbolik. Ini cos Hx dx, integralnya sin Hx. 17 sama 7 juga. Nggak sama, tapi mirip aja. Dan kita ketemu ini dengan yang complicated seperti ini, ya. Ya memang ya yang penting kita ada di samping kita nih lembaran. Jadi kita mirip-miripkan, ini mirip yang mana sih nih soal ini? Oh, mirip yang nomor sekian, maka kita bisa integralkan. Kadang-kadang beruntung juga, ya, kadang-kadang matanya jeli, kadang-kadang pernah latihan. Ada orang-orang yang nggak pernah latihan tapi cerdas gitu, dia ngelihat aja gitu. Oh, kayaknya soal nomor 16 ini nih. Nah, kayaknya soal nomor 20, ada yang begitu. Tapi saya lebih suka kita latihan. Ya, dengan kita latihan, maka kalian akan bisa mendapatkan tambahan wawasan. Oh, kalau gitu jalannya seperti ini. Oh, kalau begitu sepertinya dibeginikan, ya. Jadi ini nih nggak mudah-mudah amat yang di bawah ini 18 sampai 22, ya. Tapi ternyata ada orang yang pernah ngerjain dan memberikan ke kita, ini loh jawabannya. Nanti banyak hal itu bisa kita mirip-miripkan, ya. Nah, ini biasanya nih kita akan sejajarkan gitu. Oh, ini soalnya nih Pak, ini tabelnya. Ini tabel 81 itu udah di samping. Mana nih yang mirip-mirip? Apakah mirip dengan yang nomor 1? Oh, enggak, mirip dengan nomor 3, mirip nomor 14 gitu. Ya, itu yang bisa saya berikan sebagai clue. Nanti habis ini kita akan bahas, ya. Dan nanti minggu depannya lagi, ya basicnya tabel ini. Ya, karena tabel ini saya bilangnya given aja lah, ya. Zaman dulu dihafalkan, tapi zaman sekarang saya rasa ada hal yang lebih penting ketimbang menghafalkan hal-hal seperti ini, ya. Oke. Nah, saya akan mulai dengan yang minggu lalu, ya. Minggu lalu, ya saya mulai dulu lah. Saya review, ya, walaupun cuma satu soal, ya saya review biar nanti kita masuk ke teknik berikutnya. Ini teknik ini pernah kita bahas, ya. Metode substitusi dan gunakan tabel. Jadi soal ini nih, kalau saya balik ya ke slide sebelumnya. Soalnya itu ya soal di halaman berikutnya yang tadi saya tampilkan tuh begini. Integral 2x dikurang 3 dibagi akar, ya. Akar itu saya tulisnya begini aja lah. X kuadrat dikurang 3x ditambah 1, ya. Pangkat setengah itu akarnya. Dx. Ini soal yang ada di slide berikut ini. Saya balik kemari, saya tulis di sini biar kalian melihat. Ya. Ngantuk banget nih. Ya, kalau ngantuk tidur. Oke. Ya, kalian bisa lihat soalnya ini. Ini tabelnya. Jadi kalian bisa bandingkan sisi side by side. Kira-kira soal ini yang saya tulis merah ini, kira-kira soal ini pakai rumus yang mana gitu. Ya, kita bisa lihat lah. Kayaknya kalau yang 6 sampai 17 enggak deh, ya. 6 sampai 17 kayaknya enggak. Ini sin, cos, tangen segala macam. Terus yang mana, ya? Kita bisa lihat loh, kayak yang ini akar-akar semua nih. Ya, akar-akar semua kita tergoda pasti kemarin nih. Apakah yang nomor 18? Apa yang nomor 20? Apa nomor 21? Apa nomor 22? Ya. Pasti tergoda ini dan kalian bisa lihat di sini. Kayaknya mana ya?
Ya, kita cek. Kalau saya tebak sih, kalau saya tebak sih ya jelas bukan yang 20 ya. Karena di 20 ini ada X-nya di sampingnya sini. Apakah yang 21, apa 22, apa 18? Tapi hati-hati di di pembilangnya juga ada X di atas ini. Ya. Jadi hati-hati. Di sini ada X-nya juga. Kira-kira yang mana? Ya. Menurut saya yang ini. Menurut saya yang nomor 2. Menurut saya yang nomor 2. N-nya sama dengan setengah. Ya. Kita lihat ya step by step-nya. Jadi kenapa sih Pak Mudek bisa jawab yang itu? Ya karena saya udah ngerjain soal ini tahun 90-an awal. Ya mungkin kalian belum lahir. Ya, bukan karena saya cerdas sekali, tapi saya belajar, saya nyontoh. Saya baca buku, saya belajar. Dan saya alhamdulillah bisa mensolusikan itu. Di sini ada kata kuncinya kan ya, metode substitusi. Kok bisa sih? Ya ini usulan aja untuk mempermudah. Bisa jadi kita substitusi malah tambah susah. Nanti ada contoh-contohnya juga. Kita metode substitusikan ya. Kita substitusi. Apa yang kita substitusi? Yang kita substitusi supaya jadi tadi ya. Tadi integral du per u pangkat setengah. Nah, gitu kita maunya ya. Jadi kita ganti ini yang di dalam akar itu u sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 1. Kok tahu sih begitu? Ya supaya sederhana. Dan ternyata memang soalnya ini sudah dibuat match ya. Jadi kalian akan bisa mengganti ini du jadi apa? Ya. Du turunkan yang sebelah kanan ini. Kalau ini saya turunkan jadi du, nanti jadi turunan ini kali dx gitu ya. Dalam kurung kita turunkan itu. Nanti ada dx-nya ya, du per dx. 2x ya, turunan dari x kuadrat. Ini kalian udah pernah belajar. 2x turunan dari minus 3x itu minus 3. Dan turunan dari plus 1 itu 0. Jadi kita nggak tulis. Ya. Jadi simsalabim gitu istilahnya ya. Simsalabim. Ternyata rumus ini yang di bawah ini ya, jadi seper akar u. Seper u pangkat setengah. Karena saya ganti ini x kuadrat dikurang 3x tambah 1 jadi u pangkat setengah. Nah, kemudian yang belakang ini 2x dikurang 3 dalam kurung dx adalah du. Ya. Jadi di atasnya itu jadi du. Nah, kalian akan ketemu ini tadi. Du per u pangkat setengah. Jadi kalau menurut rumus tadi, n-nya jadi sama dengan setengah. Ya. Jadi nanti kita bisa hitung nih. Ya, titik-titik ya. Nah, tapi sebelum ke sana, saya akan bahas dulu karena ini adalah definite integral. Ya. Definite integral, saya akan gunakan warna lain biar kelihatan. Karena ini adalah integral tentu, ada batasannya di sini. Ada batas bawah 3, ada batas atas 5. Nah ini pasti berubah di sini karena sekarang bukan X yang saya miliki tapi U. Gimana berubahnya? Jadi apa ini? Jadi apa batas bawah? Jadi apa batas atas? Kita masukin aja ke U-nya ini, ke rumus U. Jadi ketika X-nya sama dengan 3, U-nya berapa? U ya, sama dengan 3 kuadrat dikurang. Gitu ya. 3x berarti 3 kali x, 3 kali 3 ditambah 1. Ya. Hasilnya sama dengan 1. Tuh ya. Sama dengan 1. Nah, ini adalah batas bawah. Kita ganti di sini 1.
Nah, kemudian batas atasnya X sama dengan 5. Masukin, punya berapa? 5 kuadrat. Ya. Nah, sekarang X-nya 5, masukin kemari. Dikurang 3 kali X, X-nya 5, ditambah 1. Ya. Kita masukkan 25, ya, 25 dikurang 15, berarti 10, tambah 1, 11. Ya, jadi kalian punya batas atasnya 11. Nah, jadi kalau tahu kenapa dari 35 jadi 111, ini ya kotak ini jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita integralkan ya. Integralnya berapa nih? Ya tadi n-nya sama dengan setengah. Berarti u-nya nanti jadi berapa? Minus setengah ditambah 1. Jadi setengah di atas ini. Ya, jadi setengah. N ditambah 1. Sorry nih, n-nya minus setengah nih harusnya ya. Bukan setengah nih. Ada minusnya, minus setengah. Ya. Jadi n tambah 1 itu sama dengan minus setengah, tambah 1 sama dengan setengah. Ya. Setengah ini nih yang jadi kemari. Nah, kemudian di sini, kalian tadi lihat ya, di sini juga ada 1 dibagi n tambah 1. Jadi 1 dibagi setengah. Atau kalau kalian mau langsung 2 gitu ya, kalau mau jadikan 2, silakan. Kalian mau jadikan 2, langsung 2, U pangkat setengah atau akar U, ya silakan. Batas atasnya 11, batas bawahnya 1. Ya, 11, 1. Nah, sekarang kita jawab atau kita masukkan hasil akhirnya. Masukkan satu persatu, 2, kita masukin yang atas, ini akar 11, dikurang 2, masukin batas bawahnya akar 1. Kalian bisa hitung dengan mudah nanti ya. Kalian bisa hitung dengan mudah dengan kalkulator ya. Akar 11 itu berapa? Ya dimasukin. Ada ini enggak ada kalkulator. Ada kalkulator ya. Kalkulator bisa hitung di sini. Ini 2 akar 11. Ya, akar 11 itu apa ya? Ada akar di sini. Nah, akar. Ini kali ya. Oh, ya ini 0. Akar 11 itu artinya 11 pangkat. Kalkulator saya nggak ada. Oh, ini nih akar nih. Ini akar ya. Ini akar 11 akar. Nah, 3,3. 3,3. Ya katakanlah 3,32 ya. 3,32 katakanlah. Oke. Ini kita tulis 2 kali 3,32 dikurang 2 akar 1, 2. Ini berapa? 6,64 dikurang 2. Jadi ya katakanlah jawabannya ini ya mungkin nggak terlalu tepat ya, tapi kira-kira lah 4,64 ya. Kira-kira lah gitu, 4,64 jawaban akhirnya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Nanti contoh-contoh yang lain bisa nyusul dengan berjalannya perkuliahan ini. Tapi hari ini saya akan konsentrasikan dahulu pada integrasi parsial ya. Integrasi parsial. Jadi integral secara parts by parts. Potongan-potongan. Jadi nanti akan ada fungsi yang akan kita integralkan, itu kita pecah. Itu bahasa Inggrisnya kan integration by parts. Integration by parts. Jadi kalian di sini mendapatkan arahan, ya, arahannya itu dari perkuliahan di semester 1 yang lalu ya. Jadi kalau kalian tuh belajar diferensial, aturan perkalian. Ya. Kalian dulu pernah belajar kalau ada 2 buah fungsi yang dikalikan, ya, itu namanya perkalian.
ada aturan diferensial yang namanya aturan perkalian atau product rule. Jadi kalau kalian dulu punya fungsi, saya nggak tahu ya, dulu fungsinya mungkin fx dikalikan gx gitu ya. Itu kalau diturunkan gimana? Kalau diturunkan ya turunkan yang pertama dulu, yang depan turunin dikalikan dengan fungsi kedua tanpa turunan. Dijumlahkan kombinasinya yang tadi, alternatif yang tadi, ya fungsi yang awal tidak diturunkan dikalikan fungsi g yang diturunkan, ya. Jadi ini namanya aturan perkalian, aturan diferensiasi perkalian atau product rule. Nah, di sini kami tidak menggunakan f dan g, tetapi u dan v. Ya, kenapa begitu? Karena memang ini simbol yang sering dipakai ketika menerangkan integrasi parsial. Ya, jadi turunan dari hasil kali U dengan V, ya, kita turunkan U-nya dulu, dikalikan V, ditambah U, dikalikan turunan V. Ya. Jadi ini pengulangan ini. Jadi kalian bisa buka lagi. Jadi kalau kalian punya fungsi, ya katakanlah kalian punya fungsi X, sinus X, ini mau diturunkan, ya, mau diturunkan. Ya, kalian bisa bilang ini U, ini V. Ya, jadi turunkan yang pertama dulu, turunannya 1, ya. Jadi sin X ditambah turunan ini gimana? X kosinus X, ya. Jadi kayak gitu. Nih, di semester 1 kalian mendapati itu. Jadi saya hanya ingin nunjukin seperti itu, ya. Nah, kita manfaatkan aturan perkalian ini untuk keperluan integral. Jadi memang antara diferensial, diferensiasi atau derivatif atau turunan itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan integral. Ya, kita sering bilang kebalikannya, dan sering apa yang kita dapati di integral kita manfaatkan di diferensial dan kebalikannya. Biasanya tuh kita lebih jago di diferensial. Integral itu lebih susah, makanya banyak tools dari diferensial kita pakai di integral. Oke, nah dari persamaan yang saya kotaki biru ini, ya, yang kita kenal dari semester lalu, kita akan integralkan dia. Jadi kalian itu kalau punya persamaan, ya, sisi kiri sama dengan sisi kanan, ya, ini adalah sebuah keseimbangan. Sama dengan itu artinya kiri sama dengan kanan, seimbang. Kalau kalian ganggu yang kiri dengan sesuatu, ganggu yang kanan dengan sesuatu yang sama. Ya. Saya bagi dengan 8, Pak. Maka bagi dengan 8 juga. Yang kiri saya kuadratkan, kuadratkan yang kanan juga. Biar seimbang. Nggak boleh kita perlakukan kiri kanan itu berbeda. Ya. Nah, di sini saya akan perlakukan. Saya akan perlakukan sisi kiri, ya, sisi kiri ini saya akan integralkan. Saya akan integralkan, ya. Ini sisi kiri saya integralkan, maka sisi kanan pun harus saya integralkan. Dan jangan lupa karena ini ada 2 term, jadi dalam kurung. Ya, biar kena dua-duanya, kena yang depan, kena yang belakang. Kalau ini 1 term. Oke, saya integralkan sisi kiri. Dan kalian bisa lihat di sini, sisi kiri ini, sisi kiri yang saya andai ini, itu diferensialkan dan diintegralkan. Jadi istilahnya kita turunin kemudian kita naikkan. Sesuatu, ya, sesuatu yang kita turunkan kemudian kita naikkan, ya, sesuatunya itu UX kalikan VX. Sesuatu itu saya turunin kemudian saya naikkan, maka dia tidak berubah. Ya. Benda itu saya turunkan kemudian saya naikkan, saya kembalikan lagi. Makanya di sini turunan dan integral dari sesuatu itu ya benda tersebut. U kali V. Ya. Jadi sisi sebelah kiri ini mudah sekali. Sisi sebelah kiri ini otomatis U kali V. Nah, sekarang kita lihat sisi kanan. Ya, sisi kanan kita pecah, ya. Term pertama, ya, tadi turunan U kalikan V dx, ya, term pertama.
Kemudian term kedua, U kali turunan V dx. Ya. Nggak banyak yang berubah di sini, cuma kita pecah menjadi dua buah integral. Boleh ya, boleh, karena integral itu sifatnya linear. Ya. Dua buah yang kita jumlahkan, boleh kita jumlahkan, kemudian kita integralkan, atau kita integralkan satu persatu, kemudian kita jumlahkan. Nah, terakhir, ini adalah hasil akhir dari rumus untuk integral parsial. Ya, jadi saya pindahkan salah satu yang ada di sebelah kanan itu ke kiri. Ya, kebetulan di sini tuh yang saya pindahkan dia nih. Yang saya pindahkan dia ke kiri. Kalian mau pindahkan ini pun bisa. Paling kebalikannya nanti rumusnya ya. Jadi ternyata semua sepakat yang dipindahkan yang ini ya, biar satu seragam ya, biar seragam rumusnya tuh, biar walaupun nggak salah yang kalian pindahkan yang satunya. Tapi kalau kalian pindahkan yang ini nanti diatur sesuai dengan yang kalian pindahkan. Nah, ini yang dipindahkan yang term pertama sebelah kiri, maka dia jadi negatif. Ya. Jadi ini adalah rumus akhirnya. U V aksen dx integral sama dengan UV dikurang integral V x U aksen dx. Atau dalam bentuk diferensial, ini bentuk yang kompaknya, yang kalian akan gunakan secara sering nanti, secara intensif ya. Kalian lihat di sini menarik sekali ini, jadi ringkas sekali. UdV integral sama dengan UV dikurang VDU ya. Ini karena yang kita geser tadi yang term pertama, kalau term kedua yang kalian geser ke sana, kebalikannya VDU sama dengan kayak gitu ya. Tapi sama aja. Karena perkalian itu simetris, A kali B sama dengan B kali A. Ya, nah ini kita sepakatnya, kita pakai yang ini juga sama ya. Kalian biasanya dihafalkan, tapi kalau kalian merasa zaman sekarang banyak hafalan, banyak hafalin, tulis di kumpulan rumus ya, nanti tiba-tiba kalau butuh. Ini terutama sekali ketika kita nanti punya persamaan tuh hasil kali dari yang lain ya. Jadi diingat-ingat bahwa ini adalah rumus kita. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan contoh ya. Akan ada contoh, ada beberapa contoh. Itu baru nanti akan saya berikan ke kalian tugas ya. Nanti tolong dikerjakan tugasnya sehingga kalian bisa tambah paham ya. Nah, ini dibilangin ini. Ini soalnya integral x cosinus dx ya. X cosinus dx. Jadi ada dua fungsi yang kita kalikan. Ya. Nah, jadi kita di sini ada catatannya nih ya. Dengan integrasi parsial. Jadi kalau kalian ingin menjawab ini dengan integrasi parsial, kita tulis lagi rumus tadi ya. Di sini nggak apa-apa, sering-sering nulis biar tambah paham. Integral U dV sama dengan ya, lihat aja kebetan kita ya, saya juga nggak hafal kok. U kali V ya, ini dikalikannya, dikalikan boleh kalian tulis titik, boleh tidak. U kali V dikurang integral V du. Ya. Oke. Nah, ini akan kita manfaatkan untuk mensolusikan yang sebelah kiri ini. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya tentu ya nanti kalau kita ubah dari kiri ke kanan ya, dari sini ya atau dari sini menjadi ini, filosofinya itu apa? Targetnya apa? Targetnya adalah integralnya jadi lebih mudah. Integralnya menjadi lebih sederhana ya. Bahasa kerennya itu mereduksi kompleksitas. Ya. Wah, ini susah nih. Iya. Kita bikin jadi gampang gitu. Jangan jadi tambah susah gara-gara ini. Gara-gara dia nih jadi susah. Jangan, jadi lebih gampang. Nah, makanya di sini yang penting nih, yang jadi U mana, yang jadi V mana, ya. Itu penting ya. Nih saya usulkan. Nanti kalian belajar pelan-pelan.
Saya usulkan yang jadi U. Yang jadi U adalah X. Oke ya. Yang jadi U adalah X. Karena nanti di sini nih ada yang memerankan U. Ya. Ada yang memerankan U. Ini. Ada yang memerankan U. Dan nanti ada juga yang memerankan DV. Ada yang memerankan DV. Kalau yang memerankan U itu X, maka yang memerankan DV ini. Ya. Jadi lengkap udah. Nggak boleh tersisa. Nggak boleh dan kurang. Tersisa atau kurang nggak boleh. Berlebihan atau kurang nggak boleh. Jadi kalau itu kita bilang U, maka sisanya DV. DV sama dengan kosinus X dx. Ya, mau nggak mau. Pak, boleh nggak U yang lain? Boleh. Terserah kalian. Cuma nanti filosofinya ini jangan sampai kita gagal paham. Jadi kita dengan lakukan integrasi parsial, itu perubahan ini membuat integralnya menjadi lebih sederhana. Ya, kita lanjutkan dulu ini. Setelah kita hitung, ya, dv sama dengan kosinus X dx, maka V-nya berapa nih? Integral. Integral dari cos. Waduh, kebetulannya ya. Integral kosinus apa? Sinus. Ya. Kalian lihat di tabel tadi, tabel pertama. Integral kosinus, sinus. Kalau saya mau balikin bisa nggak Pak? Bisa. dv per dx sama dengan kosinus X. Baliknya kemari. Ya. Panah ini menunjukkan dv berubah jadi v. Berarti integral. Oh, dari mana Pak? Integral kosinus X itu sinus tabel 81. Ya, jadi tabel 81 itu sebetulnya bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan soal-soal integral itu ada di depannya. Jadi kita nggak perlu lagi di kepala, aduh, ya, atau buka-buka buku, buka-buka internet. Ya, jadi ada di depan kita. Oke, kemudian kalau kita punya U yang ini, DU-nya jadi berapa? Nah, ini gampang ya. DU itu sama dengan DX. Turunannya. DU sama dengan DX. U sama dengan X, DU sama dengan X. Buat apa sih kita mencari DU dan mencari V? Karena rumusnya demikian. Di sini kita ketemu dengan DU nih. Ya, kita ketemu dengan DU. Bukan cuma ketemu dengan U, ketemu juga dengan DU. Dan kita juga ketemu dengan V. Ya. V. Kita ketemu V, kita ketemu V. Ini V ini yang barusan kita sedang hitung, sudah hitung. Ya, jadi kita masukin sekarang. Ya, setelah kalian berhasil memilih itu, kita masukkan. Ya, saya ganti warna dengan warna biru. Kita masukkan. Jadi kembali ke soal ini tadi, ya. X kosinus X dx itu adalah integral U dv kita. Ini dia ini. Sama dengan, ya, sama dengan yang sebelah kanan ini U kali V. Jadi ke sini nanti U kali V itu U-nya X dikalikan V. V-nya itu sinus X, ya. Nah, dia udah di luar integral ya, keren ini. Dikurang, ya dikurang. Nah, sekarang yang belakang ini nih. Yang belakang ini kita kemarikan, ya dikurang. Integral, oh masih ada integralnya Pak. Iya, tapi integralnya lebih sederhana nanti. Kalau enggak kita gagal nanti artinya. Integral V, ya V itu sinus X dikalikan, nah ini nggak harus titik ya, dikalikan DU. DU itu apa? DU itu DX. DX. Ah, ya. Jadi kalian mendapati sekarang integral yang sederhana nih. Integral ini lihat di tabel. Ya. Apa jawabannya? Integral itu integral sin X itu minus cos. Ya. Makanya di sini kalau saya lanjutkan, yang depan itu nggak berubah karena udah jawabannya X sinus X. Nah, dikurang dalam kurung minus
cosinus X. Ini adalah integral sin X dx. Ditambah C ya, karena ini integral tak tentu. Nah, sehingga hasil akhirnya kita sederhanakan lagi X sinus X ditambah cosinus X ditambah C. Ya. Ini adalah jawaban dari integral X cosinus X dx. Jadi kalau kalian integralkan, ini jadi ini. Kalau kalian turunkan yang kanan, dia akan jadi X cosinus X. Ya. Jadi kalian berhasil di sini dengan integrasi parsial, membuat integralnya dengan step tersebut menjadi lebih sederhana. Ya. Oke, nah sekarang saya tunjukkan alternatif. Ya, nah alternatif ini menarik. Ya, tadi saya pilih U sama dengan X, dV sama dengan cosinus X dx. Itu pilihan pertama sebetulnya. Ada pilihan lain. Ya, pilihan lain ini coba saya tuliskan dengan warna lain, dengan warna hitam misalnya. Boleh nggak Pak? Saya pilih U-nya sama dengan cos X. U-nya sama dengan cos X. Ya, yang ini nih, Pan. Cos X. Ya. Kalau itu cos X, maka mau tidak mau dV-nya adalah X dx. Ya. Mau tidak mau X dx. Nah, cuma nanti kalian akan mendapati V-nya ini adalah setengah X kuadrat dx. Ya. Ini kalian masukin kemari nanti. Du-nya itu minus sin X. Ya. Nanti belakang ini, ya, yang belakang ini itu lebih complicated, lebih susah. Yang belakang itu nanti menjadi begini nih. Sinus X, ya. Depan ini ada X kuadrat dx. Gitu. Ya, dengan faktor minus setengah ya di depan. Jadi tambah susah ini. Loh di sini X cos kok. Kok di sini jadi X kuadrat sin, ya. Jadi jangan salah pilih. Wah, gimana Pak? Clue-nya supaya jangan salah pilih. Ya biasanya dengan latihan-latihan kita tahu. Dan sebetulnya ada juga dua pilihan lain. Dua pilihan lain. Pilihan ketiga ya. U-nya itu 1. V-nya X cosinus. Sorry, dV-nya. dV-nya semuanya itu X cosinus X dx. Ini juga tambah complicated. Dan pilihan yang ketiga tentunya yang pilihan terakhir ya. U-nya itu X cosinus X, dV-nya sama dengan dx. Ya. Jadi harus bareng itu, yang D dengan D, ya, yang selain itu dengan lain. Oke, jadi kita pilih 1 dari 4 alternatif ini. Ya selalu ada begitu, selalu ada alternatif lain. Ya, kalian sebagai insinyur tentu diharapkan dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan itu bisa memilih alternatif atau pilihan yang terbaik yang kita mengharapkan tentunya akan kita tahu itu setelah latihan dalam jumlah yang banyak. Baik, saya lanjut lagi ya. Soal berikutnya ada beberapa soal karena latihan, tapi slide-nya nggak banyak, cuma 8 slide. Jadi kalian bisa secara kompak ya, ini cuma latihan-latihan, ya ada teorinya, latihan, kalian bisa mendapati jawaban yang tepat, atau kalian punya ide juga silahkan. Kita kuliah bebas saja. Pendapat saya terima. Oke, nah soal yang kedua, nah ini soal menarik ya. Kalau kalian lihat di tabel itu tidak ada integral ln X. Integral ln X dx itu nggak ada kalau kalian lihat. Terus kita mau apa ini? Ya bisa kita substitusi, bisa. Nah, cuma memang di sini perintahnya itu pakai integral parsial dulu yuk. Apa alternatif pemilihan U dan V? Ya, ada banyak tadi alternatifnya, ada 4. Tapi saya pilih U sama dengan ln X, dV
sama dengan dx. Ya. Kalau kalian punya alternatif lain bisa dicoba. Apakah makin susah? Ya kalau makin susah stop, jangan dilanjutkan. Itu di step berikutnya ketahuan kok. Ya, kita akan mengoprek ini nih, sehingga nanti persamaan ini bisa kita jadikan, ya, kita jadikan UDV, ya, ini U-nya, ini DV-nya, sama dengan UV dikurang integral VDU. Ya, jangan bosan-bosan nulis ini. Insinyur itu kerjanya terstruktur, ditulis, jangan di kepala, coret-coret gitu istilahnya, disketsakan, dan langkah berikutnya itu selalu jelas. Ya. Selalu ada alasannya, selalu ada reasoningnya. Ada pilihan memang, nah nanti pilihan itu kalian akan challenge, saya mau pilihan yang mana, pilihan yang cost-nya mahal, cost-nya tinggi, rugi saya, atau mau yang mudah. Dan di sini ada pilihan ini, alternatif pilihan. Ada juga kan, ada juga yang lain, kita pilih yang lain. Misalnya U-nya 1, DV-nya ln X dx, U-nya 1, DV-nya itu ln X dx, atau yang mana lagi, misalnya, ya kayaknya ini doang nih, 2 ini ya, karena fungsinya cuma 1 nih. Jadi pilihannya ini aja. Itu bisa dicoba. Nah, karena di sini nanti saya butuh DU, ya, saya butuh DU di sini, maka saya harus turunkan ini. DU sama dengan, nah ini dari diferensial, kalian belajar bahwa ln X kalau diturunkan itu jadi super X. DX. Ya, ini dari semester 1 nih. Ya kebetulan saya hafal. Turunan ln X itu super X. Oke. Dan saya juga butuh V. Ini V. Saya butuh V. Berarti saya harus integralkan ini. Ya, ini panah aja. Ini panah. Integral. Ya. Jadi V sama dengan dV sama dengan dx. Ini gampang aja. V sama dengan X. Ya. Gampang aja. Oke. Nah sekarang saya lanjut dengan warna lain. Ya, saya warna biru. Nah, tinggal kita masukkan ini. Tadi U-nya apa? U-nya ln X dx. Ya, dV-nya. Sama dengan U kali V. U-nya tadi ln X ya. Ln X kalikan V. Saya taruh depan aja V-nya ya. Kalau di sini nanti kayak gabung gitu. Jadi X ln X. UV itu X kalikan ln X. Dikurang. Nah ini yang menarik di sini. Harus lebih sederhana dari sebelumnya. Kita lihat. V itu X dikalikan DU. DU itu seper X kalikan DX. Jadi kelihatan ini lebih sederhana. Ya, kalian bisa mencoret ini. X dibagi X. Jadi belakang ini tinggal DX. Ya. Belakang ini tinggal DX saja. Sehingga kalian bisa mengintegralkan dengan mudah. Ini udah hasilnya integral. Dikurang X. Ya, tambah C. Jadi ini merupakan style cara mensolusikan integral ln X dx. Ternyata dengan bantuan integrasi parsial mudah sekali. Kalau kalian ingin ngecek juga, turunkan ini nanti kalian akan mendapatkan ln X kalau kalian turunkan ini. Ya, turunan ini kan ini turunan pakai aturan perkalian ini ya. Turunan ini kalikan ln X. Salah kalian dapat ya. Jadi ini contoh kedua ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan di sini kita akan bahas. Tinggal dicek aja nanti yang mau dibahas, mau ditanyakan halaman berapa ya. Saya lanjut lagi ya, mudah-mudahan sedikit lagi, ini ada 2 soal lagi. Soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini kembali integral tak tentu ya. Indefinite dan diarahkan menggunakan integrasi parsial ya. Kembali tadi saya
tanya apa alternatif pemilihan U dan DV. Jadi pertama itu karena selalu ya, selalu di sini itu integralnya itu integral UDV. Mana yang memerankan U? Ya. Mana yang memerankan U? Dan mana yang memerankan DV? Kalau kalian lihat dari dari integran ini ya. Di integran ini kan kayaknya ada dua nih yang bisa kita pecah ya. Jadi kalian katakan, saya maunya U-nya itu X kuadrat, ya monggo. Kalau kalian pilih U-nya X kuadrat, maka otomatis sisanya itu DV. Ya. Jadi E pangkat X, DX. Itu pasti DV-nya. Saya maunya yang lainnya. Misalnya ini saya tandain. U-nya itu E pangkat X. Misalnya yang ini U-nya nih. Boleh terserah, kita coba nanti. Berarti DV-nya adalah X kuadrat. Itu kan? X kuadrat DX. Sisanya. Ya, jadi ini pilihan. Makanya kita latihan. Ya. Kalian coba-coba. Kalian challenge itu. Saya mau yang susah atau mau mudah. Nah, kita lihat ya. Nah, nanti karena di soal ini nanti di integral parsial itu nanti kita butuh UV, ya kita butuh V, maka ya kita harus mengintegralkan DV ini ya. Dan dikurangi integral V DU. Artinya kita mesti turunkan U-nya ini. Ya, kita cek ya. Jadi makanya ketika kita putuskan U-nya yang ini, DV-nya yang ini, kita harus langsung. DU-nya berapa? Ya. Kalau dari sini kan gampang aja ya. DU sama dengan 2X DX. Terus DV-nya berapa ya? Lihat di ya. Tabel ya. Karena ini gampang. Jadi V ternyata sama dengan E pangkat X. Oke. Nah, kemudian alternatif yang kedua, pemilihan ini saya gunakan warna hijau, ya ini juga sama ya. DU sama dengan E pangkat X DX. Dan DV sama dengan X kuadrat DX, itu V jadi diintegralkan ya. Yang ada di tabel itu, integralnya sama dengan 1/3 X pangkat 3. Ya. Nah, ini pangkat 3 nih, pangkat 3 ya, kelihatan benar. Nah, kalian udah lihat di sini. Ini pilihan yang kurang tepat. Jadi tambah kompleks. Tambah susah integralnya karena naik ini. Kalau kalian masukkan nanti di sini dia naik gitu. Yang tadinya X kuadrat jadi X pangkat 3. Jadi kita ambil yang ini. Kita ambil yang warna biru ya, kita ambil yang ini. Karena menurun yang tadinya X kuadrat ya di dalam nanti di sini itu X-nya pangkat 1 ya. Jadi kita masukin lagi nih. Nah, kita masukin lagi U-nya X kuadrat, DV-nya E pangkat X dx sama dengan ya ini integral parsial berarti kita permudah. U itu X kuadrat. Nah, kita masukin U kali V yang atas ini ya. U kali V X kuadrat kalikan dengan E pangkat X. Ya, mudah sekali ternyata. Sama aja kok kayak di copy paste saja. Ya kebetulan seperti ini. Dikurangi integral V ya, V itu yang ini ya, E pangkat X. DU itu yang atas ini 2X dx ya, 2X saya taruh di sini 2X-nya sama aja perkalian ya bebas dx. Jadi kalian di sini ya, di sini ini X kuadrat E pangkat X dikurang 2-nya saya keluarin ke depan integral E integral X kali E pangkat X dx. Jadi kalian di sini mendapati suatu kondisi yang belum selesai memang integralnya. Tapi integral ini jadi lebih sederhana dibandingkan yang atas.
Terus apa yang kita lakukan sekarang? Ya integralkan lagi. Ya, saya pindahkan ke kanan. Ya. Yang saya kotaki ini kita harus hitung lagi. Integral X dikalikan E pangkat X dx. Integralnya gimana? Ya pakai integrasi parsial lagi karena terdiri dari dua ini tadi. Terdiri dari dua. Ini U sama dengan X, berarti nanti DU sama dengan DX. Yang ini adalah DV sama dengan E pangkat X dx, berarti V-nya apa? Ya, sama ya kayak yang tadi ya. E pangkat X. Ya. Berarti kita bisa sederhanakan ini. Ya, saya taruh di bawahnya aja. Integral X kalikan E pangkat X dx sama dengan UV, sama kayak tadi UV, X dikalikan E pangkat X itu UV, UV untuk step kedua, ini step kedua, ini step pertama. Dikurangi integral V du. V itu E pangkat X, du itu yang ini dx. Jadi hasilnya ini bisa kita hitung langsung ya. X dikalikan EX dikurang E pangkat X ditambah C. Nah, ini yang kita bawa kemari nanti nih. Kita bawa kemari ya. Kita bawa ke sana, kita masukin, nanti hasil akhirnya itu X kuadrat EX dikurangi 2 dalam kurung, gitu kan. Nah, ini. X dikalikan E pangkat X dikurang, ya gitu ya. Dikurang E pangkat X. Ya. Konstantanya dikeluarin aja di sini. Karena kalau konstan kita kalikan dengan 2, kita akarkan juga sama. Jadi hasil akhirnya X kuadrat EX dikurang 2X E pangkat X ditambah 2 dikalikan E pangkat X ditambah C. Ya agak panjang ya memang karena kita punya di depan ini X kuadrat. Jadi kalian bisa bayangkan nanti, wah kalau ini X pangkat 6 gimana ya? Ya nyiksa memang. Pelan-pelan, step by step gitu. Pelan-pelan. Itu yang diajarkan oleh integrasi parsial, bahwa kita dengan memecah dia menjadi perkalian, kemudian kita lakukan penyederhanaan. Jadi jangan dibalik, justru pendekatan integrasi parsial gara-gara salah memilih alternatif, ya jadi kompleks seperti ini akan naik ini. Kita akan balik lagi nanti. Atau makin naik, jadi pangkat 4, pangkat 5, ya tentu tidak solutif. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu, ya kalian latihan sekali lagi, sehingga kita bisa dapatkan pilihan yang tepat. Oke, kita lanjut ya, nanti kita bisa discuss kalau yang ada ini. Soal terakhir nih, contoh terakhir. Ya. Kita sekarang juga udah jam hampir 11 ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita selesai. Baik, itulah integral tak tentu ini ya, kembali integral indefinite ya. Kalau integral definite tinggal ada batasnya aja di sini. Tinggal dimasukin aja. Perintahnya di sini kalian diminta, atau arahannya ya, kalian diminta gunakan integrasi parsial. Ini menariknya ya. Oke, kita ambil Oke, kita ambil tadi ya, kita ambil lagi ya. Kita ambil lagi karena kita menginginkan nanti ada seperti ini, UCV sama dengan UV dikurang VDU ya, karena kita ingin, ada apa ya, saya sering
tiba-tiba berubah seperti ini. Nah, ini nggak bisa. Oke, mudah-mudahan lancar di sini. Oke, jadi saya menggantikan U sama dengan E pangkat X dan dV sama dengan kosinus X dx ya. Nah, kalau mau yang satunya lagi gimana ya, bisa coba nanti ya. Oke. Kemudian di sini saya bisa turunkan ya. Turunkan du sama dengan E pangkat X dx. Nah, dan ini juga gampang saja ya dari tabel ya. Jadi V sama dengan sin X. Jadi di depan itu tabelnya kalau kalian lihat lagi, integral dari kosinus X itu sin X. Jadi langsung aja saya tulis seperti ini. Baik, saya tuliskan aja di sini, saya masukkan E pangkat X kosinus X dx. Integral parsialnya gimana? Ya ini kita masukkan U-nya berapa? U-nya E pangkat X ya. Dikalikan V ini sin X. Jadi kita udah ketemu yang depan ini. Dikurang VDU. V-nya berapa? Sin X. Dikalikan dengan DU E pangkat X dx. Wah, ini nggak tambah mudah. Ya. Apakah kita salah pilih alternatif? Ya, saya katakan aja tidak ya, karena ini memang selalu terjadi jika melibatkan E pangkat X dan melibatkan trigonometri ya. Tapi uniknya dia itu berputar terus. E pangkat X selalu X pangkat X. Kosinus jadi sinus, sinus jadi kosinus ya. Nah, ini kita ketemu dengan yang ini ya. Ketemu yang ini, saya tandain aja ya. Nah, ini integralnya kita akan lakukan secara parsial lagi. Ya, saya gunakan warna biru ya. Integral sin X dx dx ya, saya lakukan persis seperti yang sama tadi. U-nya sama dengan EX, maka nanti jadi DU sama dengan E pangkat X dx. Dan dV-nya itu sama dengan sinus X dx, maka V-nya lihat di tabel ya, minus kosinus. Nah, dari situ saya akan bisa menghitung bahwa integral U dV, integral sinus X EX dx, itu sama dengan UV, jadi EX dikalikan minus cos, ya jangan lupa di sini. Dikurang integral VDU. Integral VDU, ini jangan lupa minus cos X, gitu ya. VDU, ini DU yang atas. EX dx ya. Oke, ini saya sederhanakan dulu, persamaannya menjadi minus E pangkat X kosinus X. Ini minus sama minus jadi plus integral E pangkat X dikalikan kosinus X dx. Ya, jadi ini kita masukkan nih ke persamaan ini. Jadi persamaannya ini menjadi, saya ganti jadi warna hijau, integral EX kosinus X dx yang depan ini ya, sama dengan tadi kita udah solusikan E pangkat X sinus X dikurang. Nah, ini yang saya kotaki ini tadi kita udah hitung. Ya, saya kotaki lagi biar kita nggak bikin salah. Minus E pangkat X kosinus X ditambah integral E pangkat X kosinus X dx. Tutup kurung. Nah, jadi sama dengan ya. Ini sama dengan lagi E pangkat X kosinus X dx sama dengan E pangkat X sinus X. Nah, sekarang kurungnya kita buka jadi plus E pangkat X
kosinus X. Ya. Nah, yang ini minus integral EX kosinus X dx. Ya. Nah, yang menariknya adalah kita memiliki yang sama ini. Yang sama. Tidak saling menghilangkan, tapi saling menguatkan karena negatif di sini. Ya. Sehingga kita bisa pindahkan ke sebelah kanan, ya, atau kita jumlahkan sehingga akan hilang. Jadi integral EX kosinus X dx itu sama dengan apa? Ini kalau kita gabung jadi 2 kalinya, ini kita bagi 2. Setengah EX dikalikan sinus X ditambah setengah E pangkat X kosinus X tambah C. Ya. Ini adalah hasil dari penyederhanaan seperti itu. Jadi ada kondisi seperti yang kalian lihat barusan, yang mana dia tidak bertambah kecil ya, karena memang apalagi di sini ya, EX dengan kosinus gabung. Kalau EX, E pangkat X gabung dengan kuadrat, X pangkat 3, mengecil. Tapi kalau EX gabung sama cos, tidak ada yang mengecil. Karena dia berputar aja, cos jadi sin jadi cos. Putar terus. E pangkat X ya, E pangkat X terus selamanya. Kita mau turunkan, kita mau integralkan. Alhamdulillah ada jalan keluar di sini. Ya, ternyata kita bisa akalin. Ya, kita bisa akalin, kita bisa bagi. Oke, baik. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan oleh para mahasiswa atau ingin didiskusikan? Silakan. Ada komentar? Silakan. Halo? Ya. Nah, ini saya kasihkan tugas berikutnya ya. Jadi tugas ini sekarang saya tambahkan jadi 2 soal minimal ya. Saya minta teman-teman bisa lihat NIM akhir kalian apa. Saya berikan 20 soal. Jadi karena NIM akhir kita itu berakhir kalau tidak dengan angka 0, dengan angka 1 sampai 9 ya. Jadi kalian masing-masing ini akan mendapatkan 2 soal. Minimal kalian kerjakan ya. Nah, misalnya Abdul Aziz, NIM-nya berapa? Abdul Aziz? 7, Prof. 7 ya. Nah, berarti kamu kerjakan soal nomor 7 dan soal nomor 17 ya. Nah, ini mirip-mirip yang tadi nih, soal nomor 7 nih. Iya. Kayaknya udah 17. Nah, 17 juga mirip aja nih, cuma ada double dia nih. Ya, semua mirip lah ya. Semua mirip. Nanti bisa dilihat ya. Bisa dilihat step by step-nya, tapi ini pakai integrasi parsial ya. Jadi saya minta nanti kalian mengerjakan minimal 2 soal sesuai dengan NIM. Tapi kalau dikerjakan lebih dari itu juga silakan buat latihan kalian. Mungkin ada waktu, ada kesempatan. Yang minggu depan nanti saya kasih jawabannya. Tapi saya minta kalian 2-3 hari ke depan itu ya upload ya, coret-coretan kalian upload belajar. Saya akan buka di post itu ya, tempat buat ngupload. Ya, nanti kalian bisa upload. Mungkin katakanlah ada waktu nanti siang bisa coret-coret, ya bisa kirim ke kita nanti siang atau besok pagi atau ya beberapa hari ke depan selesai. Ya. Jadi itu yang ingin